Nah, saya tahu banyak sekali yang komen-komen yang nanya sama saya, Pak, saya ini baru mulai bisnis online, gimana caranya supaya sukses? Pak, saya ini baru mulai bisnis online, gimana caranya cari ide untuk jualan? Nah, saya akan coba beberkan caranya kepada Anda secara singkat ya. Jadi, Anda punya gambaran global dulu gimana caranya cari ide yang simple. Oke, nah sebelum itu pertama saya selalu sarankan Anda untuk cari passion Anda terlebih dahulu. Ya, passion itu apa? Anda bisa lihat video saya yang satu ini ya, gimana caranya cari passion. Passion itu basically sesuatu yang Anda suka. Nah, sesuatu yang Anda suka ini bukan sesuatu yang Anda suka biasa ya. Misalnya saya suka permen karet, saya suka gambar, itu merupakan sesuatu yang menurut saya bukan passion ya. Itu karena sesuatu hobi mungkin. Tapi kalau misalnya passion ini adalah sesuatu yang Anda kalau mengerjakan itu bisa lupa waktu. Oke, Anda kalau Anda mengerjakan itu kayaknya nggak capek-capek ya. Bahkan Anda tidak dibayar pun Anda mau mengerjakan itu. Contohnya apa? Misalnya, saya punya passion main games, Pak. Nah, main games kan kurang lebih seperti itu ya. Jadi, Anda main game ya, saking senengnya itu ya, bahkan Anda nggak dibayar pun main. Bahkan Anda bayar untuk main game itu, Anda rela. Oke? Karena Anda mengejar suatu peringkat atau sesuatu hal tertentu dalam game tersebut. Itu bisa ngomong sebagai suatu passion. Ada orang yang punya passion itu nyanyi. Oke? Jadi dia seneng banget, dia nyanyi, dia latihan nyanyi, dia bayar. Bahkan untuk manggung dia disuruh bayar manggung ya, bukan dibayar, tapi dia suruh bayar aja dia mau. Oke? Itu merupakan suatu passion. Nah, of course di sini kita ngomongin sesuatu passion yang ada hubungannya dengan gimana cara jualan atau bisnis online. Nah, kemarin itu ada salah satu technoheads yang komen ya, dia bilang, Pak, kalau ngomong jualan baju, saya nggak ada passion jualan baju, Pak. Tapi saya punya passion misalnya, saya passionnya itu adalah mengajar. Nah, gimana Pak jadiin bisnis dari mengajar itu? Oke, nah menurut saya, kalau kebanyakan orang selalu berpikir terlalu sempit ya. Kalau ngomong mengajar, mungkin orang mikir kalau cari duitnya itu ya cuma ngajar doang, oke? Oke, itu bagus, oke. Nah, jadi kita lihat dulu, mengajar itu salah satu cara mencari uangnya atau jadi bisnis adalah mengajarnya, oke? Terus kita lihat lagi sekarang, yang kita lihat siapa? Yang kita lihat adalah siapa yang diajar. Misalnya anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA. Nah, kemudian dari situ Anda lihat, anak SD, SMP, SMA ini dia perlu apa? Oke? Apakah dia perlu buku teks? Apakah dia perlu peralatan? Oke? Apakah dia perlu komputer? Oke? Anda lihat dari situ. Bisa paham di sini ya. Jadi Anda lihat target Anda, dia butuhnya apa? Coba Anda sediakan itu. Ya. Nah, itu apa yang Anda jual bisa dijadikan bisnis. Sebagai salah satu contoh. Saya dulu masih SMA, saya pernah ada guru les. Oke, jadi guru les ini dia kan ngelesin ya, dia ngelesin banyak orang dan saking populernya dia itu selalu penuh. Oke, jadi saya sampai maksa waktu itu udah ada 15 orang, saya maksa, udah saya satu lagi deh. Yang penting saya mau ngeles karena saya mau bisa mata pelajaran ini. Guru ini saking populernya dia tidak bisa terima lebih dari 15 dan kalau nggak salah setiap 2 hari atau 3 hari satu kelompok. Oke, nah itu kan sangat terbatas sekali. Nah, cuma guru ini sangat pintar. Dia mikir gimana caranya ya supaya bisa melayani lebih banyak orang. Nah, ternyata yang dia bikin ya, itu waktu zaman dulu ya, belum ada namanya bisnis online. Dia bikin fotokopian. Oke, jadi dia bikin fotokopian dari soal-soal ya yang udah ada jawabannya. Oke, jadi buat orang-orang yang tidak berhasil ngeles dengan dia, mereka pada beli fotokopian ini. Jadi bayangin ya, fotokopian itu harganya mahal sekali zaman waktu itu ya, mungkin berapa ratus ribu gitu. Tapi orang mau. Padahal kita untuk ngeles dengan guru itu saja, 1 bulan itu juga bayar berapa ratus ribu. Tapi karena orang nggak bisa dapat ngelesan sama guru ini, dia rela untuk beli fotokopian itu. So bisa dibayangkan kan ya. Nah, apalagi di zaman sekarang bisnis online seperti itu, Anda bisa bikin yang namanya e-course, Anda bisa bikin namanya e-book, dan itu bisa dijual. Oke, misalnya sebagai contoh Anda suka mengajar. Nah, ada lagi misalnya bisnis kuliner. Pak, saya seneng bisnis kuliner. Oke, nah orang banyak berpikir kalau bisnis kuliner berarti saya harus masak sendiri dong. Saya harus bikin suatu produk untuk dijual. Betul, itu umumnya. Coba Anda pikir sekarang, misalnya bisnis kuliner. Bisnis kuliner itu luas sekali. Anda harus pikir mulai dari hulu sampai hilir. Gimana caranya untuk provide ya kepada orang-orang di bisnis kuliner tersebut. Jadi, pertanyaan yang perlu Anda jawab adalah ini. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa Anda sediakan atau Anda layani di bagian tersebut, ya. Bagaimana Anda cara melayani market ini, ya. Jadi itu pertanyaan Anda harus jawab tersebut. Nah, marketnya misalnya kuliner. Kuliner kan ada hulu ya, ada mulai dari beli bahan bakunya, mulai dari penyediaan alat-alat masaknya, oke. Mulai dari masaknya sendiri, oke. Dan sesudah itu delivery-nya, oke. Jadi ada 4 bagian, ya. Kalau misalnya
kuliner dari bahan bakunya. Anda bisa mikir, misalnya gimana caranya mendatangkan misalnya buah-buahan, atau sayur-sayuran, atau daging, atau cabai misalnya kayak gitu, bahan bakunya. Oke, dan bumbu-bumbunya. Kemudian alat-alatnya macam-macam, misalnya utensil, oke, misalnya mesin untuk giling, mungkin untuk godok dan lain sebagainya. Itu aja udah satu industri sendiri. Oke. Kemudian saat masaknya. Nah, saat masaknya apa? Jasa, ya kan? Resepnya, gimana cara masaknya? Oke. Anda harus pikirin itu. Kemudian foto-fotonya, dan kemudian habis itu delivery-nya. Delivery-nya ya mungkin itu adalah box-nya gimana, oke, dan pengirimannya bagaimana. Anda bisa lihat ya. Jadi dari satu hal aja Anda bisa kembangkan sebegitu besar. Dan sekarang Anda tinggal cari passion Anda itu cocoknya di mana. Saya yakin salah satu pasti ada yang cocok dengan passion Anda. Kalau misalnya Anda nggak ketemu passion Anda, bisa serve ini market. Nah, kalau kayak gitu, Anda mendingan jangan bisnis, oke? Anda mendingan kerja aja, oke? Karena itu lebih simple. Kalau Anda mau bisnis, Anda harus bisa cari ya, yang mana sesuai dengan Anda. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe di video ini, oke? Dan juga share kepada teman-teman lain yang saya rasa juga bisa membutuhkan. Comment below please kalau Anda ada ide-ide atau pertanyaan lain yang seputar gimana caranya dapatin ide untuk jualan bisnis online. Oke? Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam hebat luar biasa.